Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Senin pagi. Selaku Ketua AMMTC tahun 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyambut kedatangan dari 10 Menteri Negara ASEAN, para peserta AMMTC ke-17, 3 mitra dialog dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan, serta Timor Leste sebagai observer di Hotel Merorah. Pertemuan MMMTC guna meningkatkan kerjasama antar negara di ASEAN dalam memberantas segala tindakan kejahatan lintas negara. Ada 10 isu kejahatan lintas negara yang dibahas pada pertemuan yang dihadiri oleh 250 delegasi, serta 3 isu menonjol yang menjadi penekanan Presiden Joko Widodo, yakni isu tindak kejahatan terorisme, tindak pidana perdagangan orang, serta tindak pidana narkoba. Delegation of Cambodia. Yes, we are proudly present EOD is the effectiveness of combating transnational crime. Labuan Bajo Declaration. Pemirsa, ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime hari ini memasuki pembahasan usulan kerjasama untuk memerangi kejahatan lintas negara. Kita segera bergabung dengan reporter Polri TV, Deli Rozadi, yang mengikuti jalannya AMMTC ke-17. Deli, seperti apa kerjasama yang diharapkan bisa terwujud dari rapat AMMTC ini? Mira, ya Almira, semua negara saat ini memang sedang menghadapi masalah yang sama ya dalam menangani kejahatan. Belum lagi tambah lagi dengan kejahatan yang dilakukan lintas negara seperti peredaran narkoba yang bisa dikirim dari satu negara ke negara lain, dan juga yang saat ini sangat marak terjadi yaitu kejahatan siber, di mana para pelakunya bisa melakukan modus yang berganti-ganti seiring dengan kecanggihan teknologi yang semakin terus berjalan, dan inilah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin negara-negara di dunia, terutama di ASEAN. Dan oleh karena itu Presiden Joko Widodo berharap kegiatan Asian Ministerial Meetings on Transnational Crime di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ini bisa menghasilkan rumusan langkah untuk menjaga ASEAN tetap aman. Dan dalam sambutannya saat membuka resmi AMMTC secara virtual, Presiden Jokowi mengingatkan ASEAN harus siap selalu menghadapi tantangan, termasuk pemberantasan kejahatan lintas negara di tengah dinamika sosial, di tengah dinamika global. Dan karena ini menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas di kawasan regional ASEAN. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan, termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dengan cara-cara yang semakin kompleks, sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif, terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai, dan sejahtera. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-17 tingkat Menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara saya buka secara resmi hari ini. Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini, otomatis Indonesia bertanggung jawab untuk mengkoordinasi berbagai agenda, termasuk penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo sebagai ketua AMMTC memiliki peran setingkat menteri
di ASEAN. Dan sebagai ketua dari AMMTC ke-17, Indonesia dalam hal ini Polri bisa mengusulkan dasar kerjasama dalam memerangi kejahatan lintas negara di kawasan regional ASEAN. Dan bila usulan ini disetujui, maka ini menjadi sebuah langkah besar dan tercatat dalam sejarah menandai komitmen dan upaya bersama di negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mengatasi kejahatan lintas negara. Dan itu yang kita harapkan dari pertemuan AMMTC ini, Almira, yang berlangsung mulai hari ini sampai 23. Nantinya akan kesepakatan dari kerjasama yang terjalin yang sudah disepakati oleh para negara-negara anggota ASEAN ini akan dideklarasikan dalam deklarasi Labuan Bajo. Almira. Deli, lalu bagaimana Indonesia dalam hal ini Polri bisa memanfaatkan keketuaan di AMMTC? Ya, Almira, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengusulkan berbagai dasar kerjasama yang bisa digunakan dalam menangani kejahatan lintas negara, dan ini adalah sebuah benefit posisi Indonesia sebagai ketua AMMTC ke-17 ini. Dalam hal ini Kapolri yang berperan sebagai setingkat menteri di kawasan ASEAN bertanggung jawab untuk mengusulkan dasar kerjasama yang bisa digunakan untuk memberantas ataupun mengatasi segala kejahatan lintas negara yang terjadi di kawasan ASEAN. Dan ini tentunya untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN. Ini tentunya juga Almira merupakan dukungan bagi tema besar dari keketuaan ASEAN, yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Almira. Baik, Deli Rozadi mengabarkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas informasinya, selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjamu para delegasi ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 dan menikmati sunset cruise sambil berlayar dengan kapal pinisi Lakosai. Acara jamuan terhadap para delegasi ini digelar usai Kapolri dan para delegasi menyaksikan Drum Corps Akpol, penampilan kolonel senapan dan karnaval pada hari Minggu 20 Agustus. Setelah itu, para delegasi langsung menuju ke kapal kecil untuk dilanjutkan ke Pinisi Lokosai. Setibanya di kapal Pinisi, para delegasi langsung disambut oleh Kapolri. Para delegasi pun diajak untuk menikmati matahari tenggelam di Labuan Bajo sambil ditemani oleh alunan musik Sasando. Jamuan ramah tamah ini dilakukan sambil menikmati indahnya matahari terbenam dari atas kapal Pinisi Lokosai yang mengelilingi sejumlah pulau cantik, diantaranya Pulau Bidadari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan salah satu faktor dari AMMTC ke-17 ini dilaksanakan di Labuan Bajo karena Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi unggulan di Indonesia, sekaligus untuk mempromosikan wilayah ini ke kancah internasional. Event ini juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti semangat dari KTT ASEAN yang beberapa waktu lalu dideklarasikan dan juga dilaksanakan di Labuan Bajo. Before we begin discussion tomorrow, let us take a moment to enjoy the beauty of Labuan Bajo, known as the City of Thousand Sunset and the natural habitat of the Komodo dragon. Let us absorb this positive energy to strengthen our commitment to protect our communities and enhance the prosperity of ASEAN. Melalui event AMMTC ke-17 ini diharapkan mampu memperkuat kerjasama penanganan kejahatan lintas negara-negara ASEAN. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.